Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman lewat sebuah pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa pujian sejati kita adalah ketika kita setiap kali melakukan kebenaran-kebenaran firman. Mari kita akan pujikan lagu ini, pujian sejati. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku memuji, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Oh, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur kembali boleh memberkati saudara sekalian lewat renungan-renungan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan berharap apa yang saya bagikan boleh memberkati kehidupan rohani saudara-saudara sekalian. Mari kita akan lebih dulu mulai renungan hari ini dengan sebuah doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh belajar akan kebenaran firman hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami mampu mengerti, bahkan mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman, sampai pada sidang jemaat yang mendengarkan firman. Biarlah kami semua diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, untuk sekali lagi mau menjadi orang-orang yang mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lamanya kita belajar tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, yang mana ditutup dengan sebuah kata-kata yang indah dari Yesus untuk merangkumkan pengajarannya tadi tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu lewat sebuah kalimat, lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kamu atau saudara ingin untuk diperlakukan. Ya, saya tahu ini adalah sesuatu yang sukar. Ya, ini adalah sesuatu yang susah sekali. Bagaikan pintu yang pintu yang sesak, ya, dan jalan yang sempit. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Sangat sukar sekali. Tetapi Yesus berkata, pintu yang sesak dan jalan yang sempit itulah yang akan membawa kepada kehidupan. Sedangkan jalan yang lebar, pintu yang luas itu membawa saudara ke dalam kebinasaan. Karena itu mari kita akan bersama berjuang melakukannya. Sekalipun sampai akhir kita menghembuskan nafas, mungkin belum sempurna. Tapi sekali lagi Tuhan yang melihat hati kita, tahu kesungguhan kita. Ya, mari kita tunjukkan kesungguhan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita betul-betul menghargai kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus memberikan semua pengajaran itu, lalu Yesus kemudian berkata seperti ini di dalam Matius 7 ayat 15 mulai. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berarti ada yang seperti ini. Dia menyamar seolah-olah orang yang baik, tetapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi jelas ya, kata serigala yang menyamar seperti domba itu adalah kata kiasan. Karena tidak ada serigala yang menghasilkan buah, nggak ada, ya. Jadi ini semuanya kata kiasan. Baik serigala, baik buah itu adalah kata kiasan, ya, bukan arti sebenarnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perhatikan, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ada kata pohon, ada kata buah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saudara cek di dalam Alkitab saudara, bahwa kata buah itu seringkali adalah kata kiasan yang menunjukkan tentang hasil dari. Buah itu adalah menunjuk pada hasil dari. Buah roh, hasil dari roh. Buah anggur, hasil dari pohon anggur. Buah ara, hasil dari pohon ara. Dan lain sebagainya, ya. Buah itu menunjuk kepada hasil dari. Kata kiasan yang digunakan untuk sekali lagi menunjukkan tentang hasil dari. Nah, pohon itu seringkali dikiaskan sebagai juga manusia. Kayu atau pohon itu seringkali dikiaskan sebagai manusia. Wah, sayang saya tidak punya banyak waktu untuk menunjukkan ayat-ayatnya, ya. Tapi itu akan jelas kalau mungkin suatu saat Tuhan izinkan saya mengajar saudara tentang pelajaran tabernakel. Nanti saudara akan lihat dalam berbagai ayat bahwa di dalam Alkitab kita pohon atau kata yang digunakan itu sama dalam Perjanjian Lama dengan kata kayu, itu adalah menunjuk kepada manusia. Menarik sekali sebetulnya hal itu, tetapi saya tidak bahas di sini. Saya langsung aja ya dalam hal ini. Pohon itu adalah manusianya. Buah itu adalah hasil dari manusia itu. Jadi perumpamaan ini kurang lebih begini. Nabi-nabi palsu itu hasilnya pasti tidak baik. Hasilnya, buah yang ditunjukkan, hasil kehidupannya pasti tidak baik. Karena pohonnya, manusianya itu tidak baik. Untuk kamu tahu bahwa manusianya ini baik atau tidak, dia itu nabi palsu atau tidak, lihat dari buahnya, lihat dari hasil kehidupannya. Karena nabi palsu itu pasti hasil kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya, memang tidak ada manusia yang sempurna, ya, tetapi minimal tidak bertolak belakang 360 derajat. Masa seorang pendeta tetapi kelakuannya seperti setan? Itu kan gak lucu, saudara, ya. Berkhotbahnya luar biasa tetapi perilakunya sangat bertolak belakang. Kalau bertolak belakang sedikit-sedikit mungkin lumrah, mungkin pada waktu berkhotbah hamba Tuhan itu sendiri dalam posisi yang sedang belajar. Mengapa saya bisa bilang begini? Karena terkadang Tuhan izinkan saya seperti itu. Pada waktu saya berkhotbah, saya pun ditegur habis-habisan oleh Tuhan. Sampai saya menangis di bawah kaki Tuhan tersungkur. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena ketika berkhotbah, saya sendiri bisa jadi sedang ditegur oleh Tuhan. Ya. Tetapi maksud saya begini, jadi tidak ada memang yang sempurna.
khotbahnya 100%, hidupnya 100% seperti yang dikhotbahkan. Saya rasa belum ada pendeta yang seperti itu. Ya, pasti ada kekurangan. Tetapi minimal 80%, 70% mirip dengan yang dikhotbahkan. Jangan kemiripan dengan khotbahnya hanya 0% atau 10%, 20% atau bahkan minus. Wah, itu parah sekali kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang disebut Tuhan sebagai nabi-nabi palsu. Yaitu orang-orang yang hasil kehidupannya, perbuatannya, tindakannya, sikapnya, sifatnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah ini berurutan, masih ingat gak? Yesus berkata, jangan lemparkan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan lemparkan mutiaramu kepada babi. Betul ya? Jangan lemparkan barangmu kudus kepada anjing, jangan lemparkan barang mutiaramu kepada babi, supaya jangan ia berbalik dan mengoyak engkau. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar kemudian pada waktu yang lalu, di khotbah yang lalu, kira-kira 2 hari atau 3 hari yang lalu, saudara bisa search di YouTube kami, di channel YouTube kami, GBT Mojokerto. Ada di sana judulnya, jangan lemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, dan jangan lemparkan mutiaramu kepada babi. Di sana kita sudah belajar siapa anjing dan babi yang dimaksud Alkitab. Bukankah pada waktu itu Yesus sedang bicara tentang, ternyata dalam Alkitab anjing dan babi itu bicara tentang apa? Pengajar-pengajar palsu yang berkata-kata firman, tetapi kelakuannya jauh dari firman, bertolak belakang dari kebenaran firman. Masih ingat? Nah ya, kalau saudara belajar berurutan, saudara mulai terang. Oh iya ya, barusan sebelum Yesus bicara nabi palsu, Yesus memang bicara itu tentang nabi itu, sempat disinggung dikit itu. Nah setelah itu dia bicara, ya, jadi sempat disinggung dikit tentang anjing-anjing dan babi. Kemudian sekarang dia bicara dengan gamblang tentang nabi palsu. Sekali lagi, nabi palsu, pengajar palsu adalah orang-orang yang suka mengajar firman, ngomong apa-apa pakai firman. Apakah itu nggak bagus, Pak? Oh, bagus sekali, acung jempol. Jauh lebih baik daripada orang yang tidak memperkatakan firman. Jadi jangan bilang begini ya, walaupun saya tidak pernah memperkatakan firman, omongan saya jauh dari firman, tapi hidup saya sesuai firman. Oh, nggak bisa begitu, nggak bisa. Itu salah. Karena Yesus jelas mengajarkan, dalam mulut kita harus ada firman Tuhan. Jadi kalau saudara beranggapan demikian, saya mau ngomong, itu salah. Bisa jadi Anda hanya orang yang sosial saja, tapi belum sesuai dengan yang Tuhan mau. Mulut mengatakan firman, perbuatan mengikuti, itu yang seharusnya. Tapi kalau saudara hanya mengatakan firman, tetapi perbuatan tidak mengikuti, maka saudara masuk dalam golongan nabi palsu. Paham sampai di sini ya? Masuk dalam golongan pengajar palsu. Sangat menarik sekali. Kalau seringkali banyak pendeta hanya menyoroti nabi palsu, pengajar palsu dari pengajarannya. Oh, ini pengajarannya salah, maka dia nabi palsu. Kalau pengajarannya keliru, maka orang disebut nabi palsu, pengajar palsu. Keliru menurut siapa? Keliru menurut pendeta yang menilai itu. Ya. Wah, palsu. Tetapi kita lihat Yesus bukan menilai pengajar palsu, nabi palsu itu dari hal itu, tetapi dari buah kehidupannya. Apakah hidupnya sesuai dengan apa yang dikhotbahkan atau bertolak belakang? Kalau bertolak belakang, itulah mereka nabi-nabi palsu, itulah mereka pengajar palsu. Sekalipun pengajarannya benar, kalau mereka bertolak belakang, palsu. Tapi sekalipun pengajaran orang itu pernah salah, ada yang salah, tetapi sikapnya sesuai dengan kebenaran firman, maka dia bukan termasuk nabi palsu. Bisa ditangkap di sini? Ya, saudara, gini loh, saya mengajarkan kepada saudara seperti ini untuk membuka mata saudara. Karena hari-hari ini ada banyak orang suka menyesatkan sesamanya, dan itu tidak benar. Nabi palsu itu bukan dinilai, pengajar palsu bukan dinilai
dari apa yang diajarkan saja. Bukan itu utamanya. Kalau Yesus jelas utamanya adalah perbuatannya. Kalau bicara palsu itu dari pengajaran salah. Bapak Ibu, pengajar-pengajar kita yang dulu-dulu, hamba-hamba Tuhan dulu-dulu, mungkin lebih banyak salahnya memang. Ya, mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan seperti kita sekarang. Akses Alkitab tidak seperti yang kita miliki loh. Coba saudara, bagaimana bisa diperbandingkan antara hamba-hamba Tuhan di masa yang lalu yang harus membaca perkamen, tidak seperti Alkitab yang kita miliki bagus begini. Mungkin dengan matanya yang mulai rabun, dengan dahi yang berkerut, mereka harus membaca dengan kaca pembesar dan hanya diterangi lilin. Mereka bergumul membaca firman. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kita yang begitu mudah mau baca firman, ada penerangan yang bagus, Alkitab bagus, ada HP. Mereka dulu mau meneliti firman bahasa asli, harus ambil perkamen, harus penelitian. Kita sekarang tidak. Jadi kalau kita bilang, mungkin bisa jadi apa yang dulu mereka ajarkan, sekarang kita tahu, wah enggak begitu, itu dulu salah. Hei, tapi mereka bukan nabi palsu kan? Mereka sudah berbuat yang terbaik di zamannya, menurut yang mereka bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nabi palsu bukan dinilai dari itu, Bapak Ibu. Siapa sih yang enggak pernah salah berkhotbah? Saya harus jujur, saya kurang lebih 11 tahun. Ya, minggu ini berarti 11 tahun saya jadi gembala sidang GBT Mojokerto. Apakah saya tidak pernah salah khotbah? Saya pernah. Khotbah isinya salah. Pernah gak? Pernah. Setelah dulu saya ingat saya pernah khotbah itu ketika belajar lagi, aku salah. Ya, aku ikut pengajaran teologis itu ternyata salah ini menurut penelitian ini. Ya, menurut cara teliti lagi ternyata salah. Lu pernah gak? Pernah. Tetapi apakah itu berarti saya nabi palsu? Bukan. Saya tidak punya maksud untuk itu. Saya nabi palsu atau bukan, itu dinilai dari sikap hidupnya. Nah, karena itu kalau saudara jadi pengajar firman, saudara memperkatakan firman kepada anak, kepada siapapun, jangan sampai saudara dinilai nabi palsu, pengajar palsu. Jangan sampai anak saudara berkata, alah mama itu ngomong tok, papa itu ngomong tok. Ketika anak saudara bilang begitu, tetangga saudara bilang begitu, suami saudara bilang begitu, istri saudara bilang begitu, cepat nangis di bawah kaki Tuhan. Jangan anggap remeh kata-kata itu. Nangis. Jangan-jangan kau tidak sadar di mata Tuhan kau adalah nabi palsu. Cepat nangis. Karena ternyata orang-orang di sekelilingmu yang menikmati buah hasil kehidupanmu, itu merasa buahmu tidak sesuai dengan apa yang kau katakan. Ya. Nah saudara, setelah Yesus berkata seperti itu, ya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang ditebang tadi pohonnya. Pohonnya itu manusianya, karena yang ditebang manusianya. Pohonnya ditebang. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kemudian baru ayat ke-21. Nah kalau saudara sudah tahu kisahnya, saudara tahu maksud 21 sampai seterusnya ini apa. Jadi saudara supaya nggak kemana-mana ketika mengartikan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tapi sesuai konteks ya. Jadi tahu konteksnya. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ngeri ya. Jadi saudara sudah tahu siapa yang dimaksud Matius 21? Ya, mereka adalah nabi palsu, guru palsu. Sekali lagi, orang-orang yang hanya mendengar firman, menyampaikan firman, mengajar, bahkan melayani. Tetapi hidupnya tidak sesuai. Memang tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Tetapi fatal sekali kalau kehidupan saudara bertolak belakang 180 derajat. Maaf, bukan 360, 180 derajat dengan apa yang saudara khotbahkan. Ya.
Semoga ini menggugah hati kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengajar. Jadi saudara jangan bilang, ya makanya saya tidak mau menyampaikan firman. Tidak bisa. Saudara, apalagi para pria, para orang tua, Alkitab menuliskan dalam kitab Ulangan, perkatakan kitab hukum ini kalau engkau berdiri, kalau engkau bangun kepada anak-anakmu. Jadi kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab mengajar firman. Tidak bisa lepas. Itu harus. Tapi pada saat yang sama ada tanggung jawab yang berat ketika kita selesai mengajar firman. Lakukan. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak bilang, saudara jangan ajar firman, itu salah. Alkitab jelas bilang, kamu harus mengajarkan firman. Dan pada saat yang sama, kamu harus menghidupi firman itu. Belum sempurna, tapi sudah berjuang maksimal oleh pertolongan Roh Kudus. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai parah bertolak belakang. Ini menjadi teguran ya buat saya. Takut saya. Saya betul-betul mengalami ketakutan kalau membaca ini terkadang. Tuhan jangan sampai kau tolak ya. Kalau masih ada salah, tunjukkan. Dari mana? Kita tahu buah kita. Buah kita ini dinilai orang bagaimana? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan atau tidak? Kalau belum, segera datang di bawah kaki Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus mengubah hidup kita. Sebelum tiba saatnya Tuhan berkata, terbang. Hari ini saya tahu, pikiran kita dipenuhi oleh COVID. Dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan akan hari esok. Tetapi saya mau katakan ada hari esok yang jauh lebih menakutkan lagi yang perlu menjadi pemikiran saudara dan saya. Yaitu ketika nanti bertemu dengan Tuhan. Jangan hanya takut pada yang dunia ini gak bisa makan, kita gak bisa hidup. Oke, takut itu baik. Gak apa, maksudnya bukan baik gimana, gak apa-apa. Lumrah, tapi jangan terus berlarut di dalamnya. Sehingga kau lupa. Ya, bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Kekekalan. Yang mesti saudara dan saya lebih pikirkan lagi. Sekali lagi, bukan berarti saudara tidak mengajar. Ajar dan hidupi apa yang saudara ajarkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berdoa Tuhan. Tolong kami. Sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya urapan-Mu menyertai kami. Kiranya urapan-Mu menolong kami. Karena Kau tahu betapa berdosanya dan betapa tidak mampunya kami seringkali tanpa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami senantiasa dengan Roh-Mu, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami kalau terkadang kami belum sempurna. Tuhan tolong kami, bangkitkan roh kami. Jangan biarkan mata kami tertuju hanya kepada yang dunia saja. Kami hanya sibuk mendengarkan khotbah-khotbah yang berisi motivasi. Karena ketakutan akan hidup dunia ini saja yang kami pentingkan. Tapi biarlah kami sibuk memperbaiki diri kami. Karena sesungguhnya kami harus segera menyongsong kekekalan suatu saat nanti. Sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada kehidupan duniawi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besarkan kami semua dalam tangan-Mu dan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.